Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pada geometri bidang. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang himpunan, pernyataan, dan penalaran. Terlihat aneh ya untuk kenapa geometri bidang tapi harus mempelajari terlebih dahulu tentang himpunan, pernyataan, dan penalaran. Tapi tentunya pasti ada kaitan antara konsep himpunan, pernyataan, dan penalaran untuk mempelajari geometri bidang. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang konsep himpunan atau dalam bahasa Inggrisnya set. Nah, ini satu himpunan adalah kumpulan objek yang semuanya dikenal sebagai anggota himpunan. Ini ada notasi A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, kurung kurawal tutup. Ini dibaca A adalah himpunan dengan anggota 1, 2, dan 3. Ini dalam geometri, bentuk geometri seperti garis dan sudut itu sebenarnya adalah himpunan titik. Jadi, hal tersebut yang mendasari bahwa kenapa kita harus mengetahui konsep himpunan sebelum kita mempelajari geometri. Oke, ini selanjutnya pernyataan atau dalam bahasa Inggrisnya statement. Pernyataan adalah seperangkat kata dan simbol yang secara kolektif membuat klaim yang bisa diklasifikasikan sebagai benar atau salah. Berikut ada beberapa contoh untuk pernyataan ya, ataupun mungkin suatu kalimat yang bisa saja sebuah pernyataan atau bukan pernyataan, dan ketika pernyataannya itu benar atau salah. Jadi kita diminta untuk klasifikasikan masing-masing kalimat berikut sebagai pernyataan benar, pernyataan salah, atau bukan pernyataan. Oke, untuk kalimat yang pertama, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ini merupakan suatu pernyataan matematika dengan nilai kebenarannya adalah benar. Untuk kalimat yang kedua, sebuah segitiga memiliki 3 sisi. Nah, ini juga merupakan suatu pernyataan dan kebenarannya adalah benar. Kalimat yang ketiga adalah 7 lebih kecil dari 3. Ini juga adalah suatu pernyataan matematika, tapi untuk nilai kebenarannya adalah bernilai salah. Kalimat yang keempat adalah Ronaldo adalah pemain sepak bola asal Inggris. Ini juga merupakan suatu pernyataan yang nilai kebenaran dari pernyataan tersebut adalah bernilai salah. Kalimat yang kelima adalah perhatikan. Nah, ini bukan pernyataan karena tidak dapat kita klaim benar atau salahnya. Selanjutnya, negasi dari suatu pernyataan. Negasi pernyataan P yang diberikan membuat klaim yang berlawanan dengan pernyataan yang asli. Jika pernyataan yang diberikan benar, negasinya salah, dan sebaliknya, jika pernyataan yang diberikan salah, maka negasinya benar. Jika P adalah sebuah pernyataan, kita bisa menggunakan simbol seperti ini untuk negasi P gitu kan ya. Yang dibaca bukan P untuk menunjukkan negasinya. Nah, ini kita coba membuat suatu negasi dari suatu pernyataan. Jadi di sini ada dua pernyataan, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, ini jadi negasi dari pernyataan yang pertama, 4 ditambah 3 tidak sama dengan 7. Untuk pernyataan yang kedua, semua ikan bisa berenang. Jadi negasinya tidak semua ikan bisa berenang. Tuh. Oke, untuk selanjutnya pernyataan majemuk. Jadi pernyataan majemuk dibentuk dengan menggabungkan pernyataan lain yang digunakan sebagai bangunan blok gitu ya, atau bisa untuk konstruksi suatu pernyataan gitu ya. Ini dalam kasus seperti
yang tadi untuk menggabungkan pernyataan yang lain gitu ya, kita dapat menggunakan huruf seperti P besar dan Q besar ya, untuk mewakili pernyataan sederhana. Sebagai contoh, misalkan huruf P ini dapat merujuk pada pernyataan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Dan huruf Q pada pernyataan Babe Ruth adalah Presiden Amerika Serikat. Ini pernyataan 4 ditambah 3 sama dengan 7 dan Babe Ruth adalah Presiden Amerika Serikat memiliki bentuk P dan Q dan dikenal sebagai konjungsi dari P dan Q. Atau bisa juga pernyataan 4 ditambah 3 sama dengan 7 atau Babe Ruth adalah Presiden Amerika Serikat. Memiliki bentuk P atau Q dan dikenal sebagai disjungsi dari P dan Q gitu kan ya. Terus ini konjungsi ini hanya benar ketika P dan Q keduanya benar, sedangkan untuk disjungsi adalah salah hanya ketika P dan Q keduanya salah gitu ya. Jadi di sini yang kita perhatikan kalau konjungsi, karena konjungsi itu dan gitu ya, kata hubungnya, jadi harus kedua pernyataan baik P dan Q itu harus bernilai benar, baru nilai konjungsinya benar. Sedangkan disjungsi ini akan salah jika pernyataan P dan Q-nya itu kedua-duanya salah. Selanjutnya pernyataan kondisional. Nah, atau pernyataan kondisional di sini bentuknya jika P maka Q, atau dikenal dengan implikasi. Ini diklasifikasikan sebagai benar atau salah secara keseluruhan. Pernyataan ini dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bentuk setaranya, misalnya pernyataan bersyarat. Salah satu contohnya, jika sudut adalah sudut siku-siku, maka sudut tersebut berukuran 90 derajat. Nah, itu sama atau setara dengan pernyataan semua sudut siku-siku berukuran 90 derajat. Oke, di sini ada dua gambar contoh. Ada segitiga yang ketiga sisinya memiliki ukuran dan segitiga yang satunya ada dengan disertai ukuran sudut. Nah, di sini dalam pernyataan bersyarat, jika P maka Q. P ini adalah hipotesis dan Q itu adalah kesimpulannya. Hipotesis untuk gambar dari segitiga yang di atas, misalkan panjang dua sisi segitiga sama. Kesimpulannya, dua sudut segitiga memiliki ukuran yang sama. Nah, untuk pernyataan yang benar, jika P maka Q, situasi hipotesis yang dijelaskan dalam P menyiratkan kesimpulan yang dijelaskan dalam Q. Nah, oke, jadi ini ketika kita pernyataan yang kondisional ini sering juga digunakan dalam penalaran. Oke, ini selanjutnya kita membahas tentang penalaran. Ini penalaran adalah proses berdasarkan pengalaman dan prinsip-prinsip yang memungkinkan seseorang mencapai kesimpulan. Jenis-jenis penalaran ini yang digunakan untuk mengembangkan prinsip-prinsip matematika ada 3 jenis. Yang pertama, intuisi, yang kedua, induksi, yang ketiga, deduksi. Nah, ini intuisi ini adalah inspirasi yang mengarah pada pernyataan teori. Sedangkan induksi upaya terorganisir untuk menguji dan memvalidasi teori. Untuk deduksi, ini deduksi argumen formal yang membuktikan teori yang diuji. Oke, selanjutnya kita bahas tentang intuisi. Jadi kita sering terilhami untuk berpikir dan berkata. Terpikir oleh saya itu dengan intuisi tiba-tiba wawasan memungkinkan seseorang untuk membuat pernyataan tanpa menerangkan alasan formal. Ketika intuisi digunakan, kita terkadang keliru dengan melompat kepada kesimpulan. Namun intuisi ini sangat berperan dalam merumuskan pemikiran matematika.
Jadi di sini peran intuisi dalam merumuskan pemikiran matematika benar-benar signifikan. Tetapi memiliki ide saja tidak cukup. Jadi memang harus ada proses menguji teori yang menyebabkan revisi teori atau bahkan sampai penolakan total terhadap teori atau ide yang disampaikan. Jika sebuah teori menentang pengujiannya, ia bergerak selangkah lebih dekat untuk menjadi hukum matematika. Jadi memang dasarnya atau awalnya bisa dari proses intuisi, kemudian nanti diuji sehingga bisa menjadi hukum dalam matematika. Oke, ini induksi. Ini salah satu proses penalaran dalam matematika menggunakan pengamatan dan eksperimen khusus untuk menarik kesimpulan umum. Tipe penalaran disebut induksi. Jadi ketika kita melakukan proses penalaran dengan mengamati dan melakukan eksperimen khusus, kemudian kita menarik kesimpulan umum. Itu merupakan proses penalar secara induksi. Jadi seperti yang kita harapkan, misalkan ketika kita melakukan observasi atau eksperimen, prosesnya itu di laboratorium atau kita ada kayak pengaturan secara klinisnya itu seperti apa, treatmentnya. Jadi ini biasanya dilakukan oleh para ahli kimia, fisika, atau dokter, atau psikolog, atau mungkin peramal cuaca, dan bisa juga dalam bidang pendidikan matematika. Sini menggunakan data yang dikumpulkan sebagai dasar untuk menggambarkan kesimpulan. Ya. Nah, ini contohnya ada beberapa gambar segitiga. Di sini ada terlihat ukuran sisi-sisinya dan ada juga menunjukkan ukuran atau kesamaan sudut. Jadi kita diminta untuk mengukur 3 sudut interior setiap segitiga. Nah, di sini kita menemukan bahwa segitiga 1, 2, dan 4 ini memiliki sudut yang sama ukurannya, gitu kan ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang kita lakukan bahwa segitiga 1, 2, 3 ini memiliki ukuran yang sama kedua sudutnya. Dan sisinya juga sama, ada kedua sisi yang sama ukurannya. Jadi kesimpulannya segitiga yang memiliki dua sisi dengan panjang yang sama juga memiliki dua sudut dengan ukuran yang sama. Itu salah satu contoh proses penalaran induksi dalam matematika. Selanjutnya, proses penalaran secara deduksi. Nah, deduksi di sini adalah jenis penalaran di mana pengetahuan dan penerimaan dipilih asumsi menjamin kebenaran kesimpulan tertentu. Nah, di sini dalam contoh 8 nanti kita akan menggambarkan bentuk penalaran deduktif yang paling sering digunakan dalam pengembangan geometri. Nah, ini dalam bentuk ini dikenal sebagai argumen yang valid. Setidaknya dua pernyataan diperlakukan sebagai fakta. Asumsi-asumsi ini disebut premis dari argumen. Atas dasar premis, kesimpulan tertentu harus mengikuti, dan ini dibentuk deduksi atau disebut dengan the law of detachment. Selanjutnya pernyataan kondisional. Nah, atau pernyataan kondisional di sini bentuknya jika P maka Q, atau dikenal dengan implikasi. Ini diklasifikasikan sebagai benar atau salah secara keseluruhan. Pernyataan ini dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bentuk setaranya, misalnya pernyataan bersyarat. Salah satu contohnya, jika sudut adalah sudut siku-siku, maka sudut tersebut berukuran 90 derajat. Nah, itu sama atau setara dengan pernyataan semua sudut siku-siku berukuran 90 derajat.
Oke, ini selanjutnya geometri sebagai sistem. Nah, ini geometri ini adalah sistem matematika. Jadi setiap sistem memiliki kosakata dan propertinya sendiri. Jadi dalam studi formal sistem matematika, biasanya kita mulai dengan istilah yang tidak didefinisikan. Terus berdasarkan unsur yang tidak dapat didefinisikan, maka kita dapat membangun di atas fondasi unsur yang tidak dapat didefinisikan tersebut, bisa ditentukan istilah yang dapat didefinisikan. Nah, ini secara terminologi dikembangkan secara memadai sifat-sifat tertentu atau karakteristik sistem menjadi jelas. Nah, ini ketika tadi mulai dari unsur yang tidak dapat didefinisikan, terus ada istilah yang dapat didefinisikan, kemudian dengan sifat-sifat tertentu atau karakteristik sistemnya itu menjadi jelas, kemudian sifat-sifat tersebut dikenal sebagai aksioma atau postulat. Nah, ini aksioma atau postulat itu bisa juga dinyatakan sebagai suatu pernyataan seperti yang kita kenal sebagai asumsi gitu ya. Nah, ini setelah mengembangkan kosakata dan menerima postulat atau aksioma tertentu, banyak prinsip yang mengikuti secara logis ketika kita menerapkan metode deduktif. Nah, jadi pernyataan yang dengan prinsip yang mengikuti secara logis ketika ada suatu postulat itu dinamakan teorema, dan pernyataan tersebut itu harus terlebih dahulu kita buktikan kebenarannya. Oke, ini Travers dan kawan-kawan mendefinisikan geometri itu sebagai ilmu yang membahas tentang hubungan antara titik, garis, sudut, bidang, dan bangun-bangun ruang. Selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur dalam geometri. Mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, unsur yang didefinisikan, terus tadi ke postulat, aksioma, kemudian ke teorema. Oke, di sini unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Ini diantaranya ada titik, bidang, dan garis. Itu adalah unsur-unsur dalam geometri yang tidak didefinisikan. Jadi titik ini secara intuisi, titik adalah sebuah nokta yang sangat kecil, diilustrasikan dengan sebuah nokta dengan menekan ujung pensil di kertas atau kapur dan spidol pada papan tulis. Nah, ini sebuah titik diberi nama dengan simbol huruf kapital. Ini contohnya titik A. Selanjutnya, unsur yang tidak didefinisikan dalam geometri adalah garis. Ini garis lurus yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Untuk menggambar garis, digunakan tanda panah di ujung-ujungnya sebagai tanda bahwa garis tersebut tidak berujung. Jadi di sini ada notasi atau simbol untuk menuliskan garis. Jadi ada AB, terus di atasnya ada tanda panah ke kanan dan ke kiri. Ini merupakan simbol garis AB dalam geometri. Jadi ini ada garis AB. Jadi di sini ada sebuah garis dan di ujung pangkal dan di ujung dan pangkalnya itu ada tanda panah. Selanjutnya pernyataan kondisional. Nah, atau pernyataan kondisional di sini bentuknya jika P maka Q atau dikenal dengan implikasi. Ini diklasifikasikan sebagai benar atau salah secara keseluruhan. Pernyataan ini dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bentuk setaranya, misalnya pernyataan bersyarat. Salah satu contohnya, jika sudut adalah sudut siku-siku, maka sudut tersebut berukuran 90 derajat. Nah, itu sama atau setara dengan pernyataan semua sudut siku-siku berukuran 90 derajat.
Oke, ini selanjutnya geometri sebagai sistem. Nah, ini geometri ini adalah sistem matematika. Jadi setiap sistem memiliki kosakata dan propertinya sendiri. Ini dalam studi formal sistem matematika, biasanya kita mulai dengan istilah yang tidak didefinisikan. Terus berdasarkan unsur yang tidak dapat didefinisikan, maka kita dapat membangun di atas fondasi unsur yang tidak dapat didefinisikan tersebut, bisa ditentukan istilah yang dapat didefinisikan. Nah, ini secara terminologi dikembangkan secara memadai sifat-sifat tertentu atau karakteristik sistem menjadi jelas. Nah, ini ketika tadi mulai dari unsur yang tidak dapat didefinisikan, terus ada istilah yang dapat didefinisikan, kemudian dengan sifat-sifat tertentu atau karakteristik sistemnya itu menjadi jelas. Kemudian sifat-sifat tersebut dikenal sebagai aksioma atau postulat. Nah, ini aksioma atau postulat itu bisa juga dinyatakan sebagai suatu pernyataan seperti yang kita kenal sebagai asumsi gitu ya. Nah, ini setelah mengembangkan kosakata dan menerima postulat atau aksioma tertentu, banyak prinsip yang mengikuti secara logis ketika kita menerapkan metode deduktif. Nah, jadi pernyataan yang dengan prinsip yang mengikuti secara logis ketika ada suatu postulat itu dinamakan teorema, dan pernyataan tersebut itu harus terlebih dahulu kita buktikan kebenarannya. Selanjutnya, aksioma atau postulat. Nah, ini dalam geometri bidang, aksioma atau postulat adalah pernyataan-pernyataan kaitan antara titik, garis, dan bidang yang dianggap benar. Nah, nanti ada beberapa contoh aksioma dalam geometri bidang. Jadi ini kalau aksioma di sini dengan kata lain merupakan pernyataan implikasi yang nilai kebenarannya diterima tanpa harus dibuktikan secara formal. Oke, ini ada beberapa aksioma dalam geometri bidang. Jadi di sini aksioma yang pertama, jika sesuatu itu garis, maka sesuatu itu himpunan titik. Nah, ini adalah aksioma secara eksplisit. Jadi masih terlihat bahwa kalimatnya itu cenderung kaku karena menggunakan istilah-istilah yang baku. Nah, tetapi jika kita mengajar di sekolah bisa merubahnya aksioma ini dengan kalimat garis adalah himpunan titik. Jadi ini lebih sifatnya kalimatnya itu lebih implisit gitu ya, yang mudah dicerna oleh siswa. Jika sesuatu itu garis, maka sesuatu itu himpunan titik. Nah, ini secara implisit garis adalah himpunan titik. Aksioma yang kedua adalah jika diberikan dua titik yang berbeda, maka terdapat tepat sebuah garis yang melaluinya. Nah, ini secara implisit dapat dituliskan dua titik yang berbeda menentukan tepat sebuah garis. Aksioma yang ketiga, jika dua garis yang berbeda saling berpotongan, maka perpotongannya tepat di sebuah titik. Nah, ini secara implisit bisa dituliskan perpotongan dua garis yang berbeda merupakan sebuah titik. Aksioma yang keempat, jika sesuatu itu bidang, maka sesuatu itu himpunan titik. Nah, secara implisit bisa dituliskan bidang merupakan himpunan titik. Oke, di sini unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Ini diantaranya ada titik, bidang, dan garis. Itu adalah unsur-unsur dalam geometri yang tidak didefinisikan. Jadi, titik ini secara intuisi, titik adalah sebuah nokta yang sangat kecil, diilustrasikan dengan sebuah nokta dengan menekan ujung pensil di kertas atau kapur,
dan spidol pada papan tulis. Nah, ini sebuah titik diberi nama dengan simbol huruf kapital. Ini contohnya titik A. Selanjutnya, unsur yang tidak didefinisikan dalam geometri adalah garis. Ini garis lurus yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Untuk menggambar garis, digunakan tanda panah di ujung-ujungnya sebagai tanda bahwa garis tersebut tidak berujung. Jadi di sini ada notasi atau simbol untuk menuliskan garis. Jadi ada AB, terus di atasnya ada tanda panah ke kanan dan ke kiri. Ini merupakan simbol garis AB dalam geometri. Jadi ini ada garis AB. Jadi di sini ada sebuah garis dan di ujung pangkal dan di ujung dan pangkalnya itu ada tanda panah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang jarak, konsep jarak. Jadi, suatu contoh dalam kehidupan nyata, kita misalkan jarak antara rumah dan kampus 42 km. Nah, di sini jarak yang digunakan bila terdapat dua tempat yang berbeda, dalam hal ini rumah dan kampus, ini kita terdapat dua unsur, yaitu terkait dengan suatu bilangan. Dalam hal ini tadi contohnya 42 dan terkait satuan panjang, yaitu kilometer. Nah, dalam matematika, jarak di sini diartikan sebagai lintasan terpendek. Jadi jarak dipergunakan bila ada dua buah titik yang berbeda, misal jarak titik A ke titik B. Jarak titik A ke titik B ini dinyatakan dalam bilangan dengan satuan panjang. Oke, seperti tadi contohnya juga harus ada mengandung unsur bilangan dan satuan panjang ketika menyatakan suatu jarak. Selanjutnya konsep keantaraan. Nah, di sini ada sebuah garis. Di dalam sebuah garis tersebut ada 3 buah titik A, B, C. Dan titik B itu terletak di antara titik A dan C. Nah, ini bila dinyatakan dengan konsep jarak, nah, kita ini ada titik A, B, C gitu ya, segaris, titik B-nya terletak di antara A dan C. Nah, maka kita dapat menuliskannya dengan simbol AB ditambah BC itu sama dengan AC. Jadi untuk menuliskan jarak gitu ya. Jadi AB ditambah BC itu sama dengan AC. Nah, itu atau dilambangkan dengan A strip B strip C. Ini untuk yang menunjukkan keantaraan. Jadi di sini B itu di antara titik A dan titik C. Selanjutnya, berdasarkan konsep keantaraan, kita dapat mendefinisikan ruas garis. Ruas garis AB adalah himpunan titik A dan B, serta himpunan semua titik yang terletak antara A dan B. Dinotasikan dengan A, B, strip di atasnya. Ini notasi atau lambang penulisan untuk ruas garis AB. Nah, ini misalkan titik A, B, dan C kolinier. Bila AB sama dengan BC, maka B itu disebut titik tengah dari ruas garis AC. Ini contoh gambar, ilustrasi gambarnya. Jadi ada titik A, B, C dalam satu buah garis atau dinamakan kolinier, dan titik AB itu sama dengan panjang AB itu sama dengan panjang dari BC, jaraknya gitu ya. Jadi ini kita misalkan ada garis PQ yang melalui titik B dan tegak lurus terhadap AC. Nah, maka garis PQ ini dinamakan garis sumbu dari garis AC.
Nah, ini selanjutnya kita dapat mencoba melukis garis sumbu dengan menggunakan jangka ya ini. Jadi kita seperti yang tadi dikatakan bahwa kalau garis sumbu itu titik tengah antara dua buah garis gitu kan ya, dan tegak lurus gitu. Jadi di sini cara melukis garis sumbu yang pertama adalah buat lingkaran. Yang pertama dengan pusat P dan jari-jari PQ misalkan panjangnya. Terus yang kedua, buat lingkaran yang kedua dengan pusat Q dan jari-jari QP. Nah, jadi di sini jari-jarinya harus sama dari lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua. Terus yang ketiga, titik potong lingkaran yang satu dan lingkaran yang dua ada dua, misalkan di R dan S misalkan. Nah, garis RS ini merupakan garis sumbu dari PQ dan T gitu ya. Merupakan titik potong dari PQ dan RS. T di sini adalah titik tengah dari PQ. Jadi ini cara untuk melukis garis sumbu dengan menggunakan konsep lingkaran. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai cara melukis garis sumbu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.